Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fadil Muhammad. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 perekonomian Indonesia dengan tema permasalahan kondisi perekonomian di Indonesia. Yang pertama, mengenal tentang otonomi daerah. Pengertian dari otonomi daerah yaitu otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, ada meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda namun tetap satu jua. Lalu mengenal apa itu UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tujuan dari diberdayakannya UMKM telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 3 dan pasal 5. Lalu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan juga UMKM? Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemanfaatan terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Keempat, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, terjadinya korupsi di daerah. Yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Lalu, penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah seharusnya merevisi undang-undang yang dipandang dapat menimbulkan masalah baru. Di bawah ini merangkum solusi untuk keluar dari masalah otonomi daerah tanpa harus mengembalikan pada sentralisasi. Jika pemerintah dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut, pasti kesejahteraan masyarakat segera terwujud.
Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Ketujuh, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan menguatkan reformasi struktural, kata Presiden. Kemudian Presiden menyampaikan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Yang pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya asing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Yang keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Peranan Indonesia di era globalisasi adalah menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia di era global dapat berperan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun di bidang politik dan keamanan serta lingkungan hidup. Indonesia sebagai satu negara yang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi harus memanfaatkan untuk menawarkan barang dan jasa serta budaya. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat menghasilkan barang-barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Maka visi percepatan dan peluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses.
SDA, geografis, wilayah, dan SDM. Melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya daya saing dan juga daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan menuju innovation driven economy. Tantangan yang akan dihadapi oleh SDM di masa yang akan mendatang yaitu perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi pada dunia bisnis yang mendorong SDM untuk terus berubah. Bahkan pekerjaan yang dianggap penting bisa hilang dalam 3 tahun ke depan. Oleh karena itu, kemampuan untuk berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja dalam tim merupakan komponen penting yang dibutuhkan SDM selain kecerdasan intelektual. Ketiga komponen penting itulah yang harus dimiliki oleh SDM saat ini dan di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.